Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marta Dewi Andini dari Prodi Sastra Indonesia kelas C, NIM 03040422091. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan serta memberikan contoh penerapan tentang the method of Toulmin argument. The method of the Toulmin argument atau metode analisa argumen Stefan Toulmin ini merupakan sebuah metode tentang bagaimana cara menyusun dan juga menganalisa sebuah argumen yang dapat berguna untuk mengidentifikasi klaim dan juga mengevaluasi validitasnya. Dalam contoh penerapan kali ini hanya ditampilkan 3 metode saja, yakni ada claim, grounds, dan juga warrant. Klaim ini merupakan sebuah pernyataan yang ingin dibuktikan penulis kepada pembacanya. Dengan kata lain, klaim ini merupakan argumen utama. Di dalam klaim berisi poin-poin penting yang ingin Anda berikan kepada audiens supaya audiens ingat, pahami, dan juga yakini. Selanjutnya adalah grounds. Grounds merupakan sebuah bukti dan fakta yang dapat mendukung klaim Anda tersebut. Jadi, bisa dikatakan bahwa grounds ini menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa dukungan tersebut bisa berkaitan dengan klaim yang Anda ambil. Yang terakhir ada warrant. Warrant merupakan sebuah asumsi atau logika yang dapat menghubungkan bukti grounds Anda dengan klaim Anda. Warrant sendiri berisikan tentang pernyataan bagaimana bukti Anda secara logis dan dapat dibenarkan untuk mendukung klaim Anda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan the method of the Toulmin argument dengan klaim yang berjudul politik uang merupakan salah satu tindakan yang dapat menciptakan adanya korupsi politik. Untuk mendukung klaim saya ini, grounds yang saya tampilkan telah berisikan bukti-bukti dan juga fakta yang didapatkan dari berita online kompas.com pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 pukul 22:19 waktu Indonesia Barat. Telah tayang sebuah berita online mengenai pemilu 2019 dengan judul 7 kasus politik uang jelang pemilu, uang 1 miliar di mobil hingga 500 juta di lobi hotel, menjadi salah satu bukti bahwa adanya fakta terkait narasi kasus politik uang merupakan salah satu tindakan yang dapat menciptakan adanya korupsi politik. Seperti yang sudah tercantum dalam berita, pada tahun 2019 terdapat 7 kasus politik uang yang dilakukan oleh politisi-politisi di Indonesia. 7 kasus politik uang ini yang pertama terjadi pada penangkapan 2 orang di Lamongan dengan sejumlah atribut dari salah satu peserta partai politik 2019 yang terdapat uang senilai 1,75 miliar rupiah di dalam mobil tersangka. Yang kedua ada operasi tangkap tangan terhadap 4 orang terduga pelaku serangan fajar dengan sejumlah temuan barang bukti uang senilai Rp506.400.000 di Pekalongan. Kasus politik uang yang ketiga ini terjadi pada operasi tangkap tangan di Sumatera Utara terhadap 3 orang tim sukses dan seorang anggota caleg dari Partai Gerindra dengan temuan sejumlah barang bukti uang senilai Rp60 juta dan sejumlah dokumen lainnya. Lalu yang keempat ada operasi tangkap tangan terhadap 3 orang dan 2 caleg terkait kasus politik uang di Karo dengan temuan sejumlah barang bukti uang senilai Rp11.700.000 beserta kartu nama caleg DPR, caleg DPRD Provinsi dan juga caleg DPRD Kabupaten Kota. Kasus politik uang yang kelima ini dilakukan oleh caleg dari Partai Golkar yang tertangkap tangan sedang bagi-bagi uang senilai Rp200.000 kepada warga di Sulawesi Barat terkait pencalonan dirinya sebagai caleg DPRD Sulawesi Barat. Dan yang keenam ada wakil bupati dari Partai Gerindra di Sumatera Utara yang menjadi tersangka kasus politik uang senilai Rp43,4 juta.
Dan yang terakhir, kasus politik uang terjadi pada penangkapan seorang pria di posko pemenangan caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra dengan temuan sejumlah barang bukti 80 amplop berisikan uang untuk para saksi pemilu. Dari 7 kasus politik uang tersebut dapat disimpulkan bahwa politisi yang dominan melakukan politik uang dalam berita ini ialah caleg, wakil bupati, dan tim sukses pendukung partai. Partai Gerindra dan Partai Golkar menjadi mayoritas partai yang melakukan politik uang dalam berita ini. Tidak hanya partai dan politisi-politisi itu saja yang melakukan politik uang. Banyak kasus politik uang lainnya yang juga melibatkan beberapa politisi dan partai besar. Yang terakhir, dalam penjelasan kali ini terdapat asumsi atau logika yang menghubungkan bukti ground saya dengan klaim saya, yakni ada waran yang berisikan praktik politik uang marak terjadi dalam pemilu, pilkada, maupun pilkades di Indonesia. Tindakan menyuap rakyat melalui politik uang dapat menyebabkan korupsi di kemudian hari, dan hal tersebut dapat menciptakan budaya suap serta melemahkan demokrasi di Indonesia. Pada dasarnya, korupsi politik ini terjadi karena terpilihnya pemimpin yang melakukan politik uang pada saat pencalonannya. Selain itu juga adanya penyalahgunaan kekuasaan dan juga penyelewengan dana publik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok juga menjadi faktor penyebab munculnya korupsi politik. Bagi mereka yang melakukan korupsi politik, politik uang menjadi salah satu cara yang efektif untuk menambah suara dan juga menang pada saat pemilihan. Para pemimpin yang melakukan korupsi politik ini tidak akan pernah bisa menyejahterakan rakyatnya karena mereka hanya mengumbar janji-janji manisnya saja tanpa terbukti melaksanakan janji-janji tersebut. Sekian penjelasan dan juga contoh penerapan tentang the method of Toulmin argument. Apabila ada salah kata dan juga kekurangan dalam menyampaikan informasinya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.